Vina. Sebelumnya, gue mau ngasih applause buat sutradaranya yang berani mengangkat film dari kisah nyata. Yang di film namanya Egi. Bener kan jadi Egi, Pak. Terus Vinanya ngerudahin. Dia aja dendam kayaknya, Bang. Terus ke aspal. Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina, namanya Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang sahabat di channel Pak Yanto Husna. Sahabat ya, tadi kita secara bersama-sama ya sudah bisa melihat yang saya putar tadi adalah cuplikan dari film Vina sebelum 7 hari sahabat. Nah, ini sangat seru sahabat ya, sangat seru dan sangat viral saat ini. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku ya, mungkin sudah ada yang nonton, ada yang belum. Ada yang nonton, ada yang belum sahabat. Dan kali ini saya akan memutarkan ya sahabat-sahabat yang sudah nonton film Vina sebelum 7 hari. Namun sebelumnya sahabat jangan lupa ya terus support channel dari Pak Yanto Husna dengan menombol tanda likes, komen, dan subscribe. Dan ini videonya sahabat. Oke, gue baru aja nonton film Vina sebelum 7 hari. Film yang diangkat dari kisah nyata seorang perempuan yang bernama Vina. Sebelumnya, gue mau ngasih applause buat sutradaranya yang berani mengangkat film dari kisah nyata. Yang difilmkan secara matang dari segi gambar dan juga suara. Membuat penonton terbawa dalam suasana. Keren. Oke, ketika gue nonton film ini, gue sambil melakukan VR ke lokasi untuk tahu kejadiannya. Iya, apa yang diceritakan Vina atau jin yang merekam semua kejadian pada saat di lokasi itu benar adanya. Jadi, kejadian yang dialami Vina ini sudah direncanakan sebelumnya dengan sekelompok geng motor ini. Karena salah satu dari geng motor ini tergila-gila dengan Vina. Terlalu cinta sama Vina, tetapi karena ada penolakan dari Vina, akhirnya salah satu dari geng motor ini merasakan sakit hati. Berbekal dari rasa sakit hati, akhirnya salah satu geng motor ini merencanakan sesuatu untuk Vina. Niatan awal hanya ingin memperkosa Vina. Tetapi ketika Vina sadar dan membuka mata dan melihat para pelaku, semua pelaku panik dan akhirnya menghabisi Vina dengan secara brutal. Gue gak mau spoiler, jadi yang penasaran dengan ceritanya langsung aja tonton filmnya di bioskop terdekat, karena apa yang difilmkan itu benar adalah kejadian nyata. Pertanyaannya, apakah metafisik dapat berperan dalam sebuah kasus? Bisa. Contoh di kasus ini, ada campur tangan metafisik. Ketika ada jin yang merekam semua kejadian di lokasi, dan karena energi dari Vina-nya terlalu besar akan rasa amarah, dendam, tidak adanya keadilan untuk dirinya, merasa sakit yang luar biasa, tidak terima akan semua kejadian yang dia alami, dan rasa-rasa lainnya yang membentuk menjadi sebuah energi yang sangat besar. Akhirnya, energi ini direkam oleh salah satu jin yang menyaksikan kejadian tersebut. Dan akhirnya, jin tersebut berusaha menyampaikan kepada keluarga kejadian yang sebenarnya lewat perantara kawannya Vina, yang memang Linda ini memiliki kepekaan batin atau bisa dibilang indigo. Terkait Egi yang diteror oleh Vina, dan di film diceritakan kalau Vina melukai Egi. Sebenarnya yang terjadi adalah sosok jin tersebut mengganggu dan masuk dalam pikiran bawah sadarnya Egi, sehingga mentalnya Egi sendiri yang membuat Egi melukai dirinya sendiri. Akhir kata, after nonton film ini gue merasakan mual yang luar biasa, karena efek dari VR langsung ke lokasi, dan energi VR-nya terasa langsung secara nyata. Bagus ya, sangat menarik, sangat mirip. Harapannya dengan adanya film ini banyak doa untuk almarhum adik saya, sama harapan untuk barangkali dengan adanya film ini kasusnya bisa diangkat lagi sehingga 3 pelaku itu bisa tertangkap. Terima kasih. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga film
rupanya tadi itu sepertinya kakaknya sahabat ya, kakak daripada Vina yang sudah menyaksikan film Vina. Jadi bukti kalau hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pas nonton film ini pun yang bikin gue nggak habis pikir, ternyata pelaku utama di film ini tuh sampai saat ini belum ketangkep. Dalang dari kejahatan yang menimpa Vina ini masih berkeliaran bebas di luar sana. Bahkan ada dugaan kalau orang tersebut itu mengganti identitasnya. Film Vina ini diangkat dari kisah nyata tragedi tragis yang menimpa Vina, gadis Cirebon di tahun 2016. Vina ini adalah korban dari kejahatan geng motor. Film ini menceritakan gambaran kejadian yang menimpa Vina dan orang yang sedang bersama Vina pada saat itu. Kalau di cerita aslinya, Vina lagi sama kekasihnya pada saat ia menjadi korban kejahatan geng motor. Kekasihnya yang sedang bersama dengan Vina pada saat itu pun juga jadi korban. Arwahnya yang gak tenang dan arwah Vina yang penuh dendam itu pun akhirnya merasuki sahabatnya Vina. Nah, sahabatnya yang kerasukan arwah Vina ini pun menceritakan kejadian asli di malam itu yang menimpa Vina. Gue inget banget di tahun 2016 ini tuh kasus Vina tuh heboh banget di publik. Sampai banyak informasi yang simpang siur. Sampai akhirnya terkuak kalau Vina ini adalah korban kejahatan dari 11 pria yang menurut gue mereka ini bukan manusia sih. Soalnya kalau manusia itu punya rasa manusiawi, tapi mereka bukan. Mereka nggak punya rasa manusiawi. Kayak setan aja mungkin minder ya. Takut ngelihat manusia kayak gini. Mereka nggak bisa disebut manusia sih menurut gue. Aktor dalam film ini pun nggak beda sama yang aslinya, walaupun ada beberapa poin yang dirubah sedikit berbeda, tapi cerita yang disampaikan itu persis sama cerita aslinya. Usut punya usut, kalau dalang dibalik kejahatan Vina ini adalah anak polisi. Tapi mending kalian baca sendiri aja cerita lebih lengkapnya, karena nggak mungkin gue ceritain di sini. Bahkan ada hal yang bikin gue nggak habis pikir pas scene dimana para pelaku ini melakukan kejahatannya kepada Vina. Ya walaupun emang ini bukan pelaku yang asli ya, tapi kan ini menggambarkan kejadian malam itu. Tapi penonton-penonton di bioskop ini banyak juga yang ketawa ya sama ekspresi para pemain yang memerankan pelaku kejahatan pada Vina. Menurut gue itu nggak etis sih. Gue aja ngelihat film Vina ini, walaupun itu bukan pelaku asli, tapi gue tetap marah gitu. Gak ada yang perlu diketawain juga dari scene-scene di film ini. Jadi tolonglah ya empatinya sedikit para penonton. Kalian kalau mau lihat langsung, nonton di bioskop film Vina sebelum 7 hari. Dan untuk keluarga Vina, semoga selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Udah lihat poster film Vina sebelum 7 hari yang menuai kontroversi. Filmnya bercerita tentang Vina, anak 16 tahun yang meninggal karena katanya kecelakaan tapi ternyata akibat diperkosa geng motor. Ini kasus pemerkosaan dan pembunuhan betulan, kejadiannya di Cirebon tahun 2016. Bayangin, cerita tragis gini diangkat jadi hiburan sekaligus sarana cari duit. Gak heran kan kalau kontroversial? Poster filmnya pun gak kalah problematik. Kalau kata produser ya, keputusan ini disengaja untuk menggambarkan Vina sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Tapi apa iya, korban kekerasan seksual bisa menjadi korban karena mereka lemah? Seakan-akan korban yang harus berusaha lebih untuk mengusahakan keselamatan mereka. Ya lewat ilustrasi eksploitatif kayak gini salah satunya. Kalau mau tahu lebih lanjut, bisa baca jurnal ini ya. Kalau ada yang bilang film semacam Vina sebelum 7 hari ini berguna karena jadi sarana edukasi, masa iya kita masih harus diedukasi kalau menganiaya, memerkosa, dan membunuh itu nggak boleh dilakukan? Ayolah, kita lebih baik dari itu. Kalau kamu setuju, like dan share video ini. Kalau kamu punya pendapat lain, coba komen di bawah. Nah, sahabat, tadi kita sudah bisa mendengar dan melihat beberapa komentar daripada sahabat-sahabat netizen yang sudah melihat film Vina sebelum 7 hari. Dan tentunya mungkin sahabat-sahabat punya tanggapan atau komentar ya
silakan ditulis di kolom komentar. Dan dari saya, apabila ada suatu kata yang tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.